Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Oke, kembali lagi di channel saya bersama saya di sini Binawan Purba. Saat ini kita akan mempelajari yaitu simpulan daripada pembahasan materi tentang berita di kelas 8 di bab yang pertama. Baik, pada pembelajaran ini kita akan membahas garis-garis besar daripada bab 1 ini, yaitu tentang teks berita. Bagian-bagian yang perlu kita ketahui di sini adalah ada beberapa bagian nanti yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah menentukan unsur-unsur berita. Baik, seperti yang sudah kita pelajari, unsur-unsur berita ada 6 ya, yang disingkat yaitu adik simba. A itu apa, di mana, K kapan, si siapa, M-nya itu mengapa, B-nya itu bagaimana. Baik, untuk apa ini digunakan kita akan bahas secara singkat. Apa itu digunakan untuk menanyakan tentang apa berita itu, apa tentang apa peristiwa itu. Yang kedua, di mana lokasi kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, kapan terjadinya berita atau peristiwa itu. Yang keempat, siapa ya. Yang menanyakan di sini siapa penyebab atau siapa pelaku dalam satu peristiwa itu. Yang kelima adalah mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, atau menceritakan kronologi daripada suatu peristiwa. Selanjutnya, meringkas dan menyimpulkan berita. Baik, meringkas berita. Ada beberapa topik yang perlu kita pelajari di sini, yaitu teknik dalam meringkas berita seperti berikut. Ada beberapa. Ada di bawah ini teknik meringkas berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokoknya atau yang terkandung dari unsur-unsur berita itu atau adik simba. Yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Selanjutnya, penyampaian isi berita. Dalam penyampaian isi berita harus memuat unsur-unsur berita atau adik simba. Perhatikan pola di bawah ini. Baik, apa, siapa, di mana, kapan, dan juga mengapa, bagaimana. Nah, kalau kita penyampaian berita, yang unsur-unsur berita ini harus ada di dalam satu berita yang akan kita sampaikan. Lalu ada di sini lagi kesimpulan sebuah cerita ya. Dalam penyampaian cerita kita harus tahu dulu unsur-unsur beritanya, baru kita bisa simpulkan. Selanjutnya bisa kita teruskan ke penyampaian berita. Selanjutnya, tanggapan terhadap isi berita. Baik, tanggapan kita terhadap isi berita ini harus memenuhi syarat atau kriteria atau dasar-dasar daripada kita menanggapi sebuah berita. Yang pertama, aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Ini dibagi dua. Yang pertama adalah isi struktur berita, yang kedua adalah bahasa berita. Baik, isi struktur berita apa yang harus kita tanggapi? Sini ada dibuat dua, kebenaran dan juga kelengkapan. Apakah berita itu benar? Terus kelengkapannya, apakah dibuktikan dengan fakta-fakta atau dibuktikan dengan penjelasan-penjelasan dari beberapa narasumber? Baik, dari segi bahasa kita menanggapi penggunaan kalimat, apakah digunakan kalimat-kalimat yang baku atau tidak ya. Baru pilihan kata-kata baku atau kata-kata tidak baku. Menentukan struktur dan kaidah kebahasan berita. Baik, struktur berita seperti yang kita sudah belajar sebelumnya. Struktur berita itu ada 5W tambah 1A atau adik simba. Yang pertama, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini tadi sudah dijelaskan di awal ya, struktur berita yang ini. Baik, selanjutnya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan berita ada juga 6. Yang pertama adalah bahasa baku. Yang kedua, kalimat langsung. Konjungsi bahwa, baru konjungsi temporal, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Jadi kemarin sudah kita bahas sebagian, tapi kita akan bahas di sini secara ringkas atau hanya kita singgung sedikit ya. Baik, kaidah kebahasaan. Baik, inilah kaidah kebahasaan yang 6 yang kita sudah bahas sebelumnya. Bahasa baku adalah bahasa standar yang dipahami untuk umum atau yang dipahami umum. Jadi
Contohnya, bahasa baku itu adalah bahasa yang bisa dipahami oleh semua suku dan budaya, ya, artinya yang umum. Kalimat langsung untuk ini digunakan untuk mengutip pernyataan narasumber. Kita gunakan kalimat langsung ini untuk menyampaikan atau mengutip pernyataan daripada narasumber. Konjungsi bahwa penerang kata yang diikutinya. Contohnya, Bapak Presiden menerangkan bahwa Indonesia akan jauh lebih baik, seperti itu, ya. Baru konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini kita sudah bahas kemarin, yaitu konjungsi untuk menjelaskan sebuah kronologi peristiwa. Baru keterangan waktu, menjelaskan waktu dan tempat peristiwa itu terjadi. Baru kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini adalah kata kerja yang terkait dengan pemikiran. Contohnya, menurut pendapatnya atau pemikirannya seperti ini, ya, atau pemikirannya atau pendapatnya atau pandangannya. Itulah kata kerja mental. Baik, penyampaian berita. Langkah-langkah penyampaian berita. Perhatikan di sini ada 4 komponen. Yang pertama, menentukan sumber berita. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Supaya berita itu lebih pasti, kita harus mendatangi sumber beritanya. Selanjutnya, mencatat fakta-fakta penting untuk mendukung kebenaran daripada berita yang akan kita sampaikan. Baru mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Selanjutnya, penyuntingan berita. Penyuntingan atau biasanya ini tahap terakhir, ya, dalam sebelum kita penyampaian berita, yaitu bagian A, kebenaran isi berita. Kita harus mencari tahu, ya, apakah berita yang akan kita sampaikan ini benar-benar terjadi atau tidak. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Kelengkapan isi berita seperti yang tadi itu adalah memuat unsur-unsur berita, ya. Struktur penyusunan berita, ya, ada di situ strukturnya. Jadi harus lengkap struktur dia, mengandung adik simba yang tadi. Selanjutnya, penggunaan bahasa. Gunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Jangan gunakan bahasa lokal supaya orang yang mendengarkan yang bukan di tempat kita bisa mengetahui tentang apa berita yang kita sampaikan. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Saya harap pembahasan ini bisa membantu kita di dalam menyimpulkan tentang berita, ya. Jadi berita ini benar-benar kita harus kemas sedemikian rupa supaya orang yang mendengarkan berita ini tidak jadi bingung setelah mendengarkan berita kita, ya. Dan jangan sekali-sekali menyampaikan berita yang belum diketahui pasti kebenarannya, karena itu bisa mengakibatkan kerugian baik terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang teks berita. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya Anda membantu channel ini untuk membagikan informasi-informasi tentang pendidikan kepada orang lain. Terima kasih.